Selamat datang di Cerita Moms. Ibu biasa cerita luar biasa. Podcast ini adalah ruang hangat untuk merayakan cerita-cerita luar biasa di balik kehidupan para ibu. Mulai dari momen sederhana yang penuh makna, sampai perjuangan yang jarang terlihat tapi sangat nyata. Bersama saya Sasha Pangerang, di setiap episode kita akan ngobrol bareng para narasumber ahli. Mulai dari dokter anak, dokter gizi, psikolog, sampai sesama moms yang punya pengalaman berharga untuk dibagikan. Karena menjadi seorang ibu bukan soal urusan sempurna, tapi soal terus belajar, berbagi, dan tumbuh bersama. Jadi, udah siap dengar cerita luar biasa hari ini? Sebelumnya Mams, aku mau mengingatkan jangan lupa follow sosial media kita di @ceritamoms dan subscribe YouTube podcast Cerita Moms sekarang juga karena bisa dapetin produk senilai Rp500.000. Caranya gampang banget, tinggal kasih pertanyaan yang menarik seputar parenting. Apa aja silahkan tulis di kolom komen, nanti akan aku bacakan dan semoga dijawab sama narasumber yang hadir. Karena nanti pertanyaan yang menarik akan aku umumkan di akhir acara, akan mendapatkan produk senilai Rp500.000. Hari ini akan seru banget, gak kalah seru sama episode-episode sebelumnya. Aku akan ngobrol bareng narasumber yang luar biasa karena topiknya nih semoga moms yang ada di rumah relate. Oke, ini seru banget, kita kedatangan Dokter Enji. Halo dokter. Halo. Dokter Enji ini adalah Dokter Angela Dalimarta, SPGK atau dokter spesialis gizi klinis, betul ya dok ya? Ya, Ya betul. dokter boleh kasih tahu berpraktek di mana? Siapa tahu moms online belum ada yang tahu di mana dok. Saat ini berpraktek di Mitra Keluarga Kelapa Gading Jakarta Oke. dan juga di Acacia 365 MC Indonesia di Lebak Bulus dan Sudirman. Oke, dicatat moms, siapa tahu nanti mau konsultasi gizi ya bisa ke dokter Enji. Selamat datang dok di podcast moms. Terima Salah kasih. dong kok podcast moms. Selamat datang dok di Cerita Moms. Iya, sama-sama. Thank you juga undangannya. Iya, dok, kita nggak berdua aja. Oke. Hari ini ada moms yang akan ceritanya pasti luar biasa banget. Mungkin nanti akan sharing-sharing dan nanya-nanya sama dokter. Kita sapa dulu. Ada Mam Christine. Halo Mam. Halo, selamat pagi, siang. Ya, selamat pagi, siang, sore, malam. Halo Mam, apa kabar? Baik. Oke, Mam Christine ini anaknya usianya berapa? 18 bulan jalan 2 tahun berarti. 18 bulan. Ini lagi aktif-aktifnya ya dok ya berarti Banget. ya. Ya, banget. Udah bisa jalan, udah bisa makan kan? Udah bisa marah juga. Udah bisa marah juga. Ini topiknya hari ini seru banget dok, tentang nutrisi dan otak anak, apa yang dibutuhkan untuk tumbuh optimal, apalagi di golden age, di 1000 hari pertama kehidupan. Ini golden age ini kan kayaknya memang lagi 1000 hari pertama kehidupan nih adalah istilah baru juga buat para new moms ya kan. Apa nih yang harus diperhatikan? Apakah nutrisi sepenting itu? Boleh dok tolong dijelaskan. Ini emang harus happening banget dan emang wajib banget digembor-gemborin ya. Oke. Karena kalau kita mau perbaikan generasi nih emang 1000 HPK ini gitu yang sangat berperan penting gitu. Dan Oke. ingat bahwa 1000 HPK itu bukan dimulai dari bayi lahir. Dari sebelumnya sebenarnya. Oke. Dari ketika bayi itu dikandung, di awal kandungan itu sampai nanti usia 2 tahun. Nah, kenapa 1000 HPK ini penting sekali? Karena ternyata di 1000 HPK ini perkembangan otak itu mencapai 80%. Oh. Iya, jadi kalau kita nggak concern, kita nggak bener-bener apa ya istilahnya ya, ngotot gitu ya untuk tumbuh kembangnya, takutnya nanti terlewati, nanti jadinya kurang optimal untuk kecerdasannya juga ke depannya. Oke, dan termasuk nutrisi ya dok yang Iya, paling betul. penting. Betul. Nah, nutrisi itu berarti apa yang masuk ke dalam mulutnya? Apa yang masuk ke dalam mulut kan dicerna, kemudian nanti jadi buat metabolisme dia, untuk tumbuh kembang dia, untuk tinggi badan dan lain-lain, untuk otaknya juga ke depannya. Gitu. Oke, berarti kalau dari Mam Kristen nih kayaknya sudah ada udah gara-gara nutrisi nih, apa yang masuk ke dalam mulut nih. Udah langsung pengen sharing kayaknya. Cerita luar biasa apa yang mau di-sharing Mam? Oke, kalau dari aku ya dok,
Jadi kan sekarang udah bisa ngambek, udah bisa marah, udah bisa nunjuk sesuatu yang dia mau. Dia udah mulai kayak 10 menit di baby chair kayak bosen. Terus makan juga udah bisa dilempar. Lepeh, bukan lagi lepeh kan ya. Lepeh udah mainstream banget Sembur. kan. Sembur itu udah mainstream juga. Ini lempar bahkannya. Bahkan kita di rumah ada dogi, dia udah bisa kasih ke doginya. Itu gimana ya dok? Maksudnya maksimalnya gimana? Padahal udah dulu kan udah sampai yang saring ulek apa segala macem, udah kayak ini udah semua kita udah lakuin, tapi gimana gitu loh dok solusinya? Oke. Jadi sebenarnya anak-anak itu kan emang sebenarnya tanda bagus sebenarnya. Ketika dia udah bisa ngelempar, dia udah bisa ini berarti ada perkembangan baru nih di diri dia gitu secara fisik, secara pertumbuh kembang, emosional semua ada perkembangan baru. Bahkan dia bisa sharing ke doginya berarti dia udah ada muncul perkembangan emosional juga sebenarnya. Jadi ada sisi positif sebenarnya. Jadi tapi memang sebagai ibu-ibu aku pun juga mengalami karena anakku juga 16 bulan jalan 17 bulan sama sembur, lepeh, terus habis itu masuk kecap-kecap dikit, geleng-geleng, habis itu begitu gitu kan. Tapi kita kan sebagai ibu-ibu yang ayo 1000 HPK tuh tahu ilmunya, tahu teorinya, kemudian tahu bahayanya apa, pasti sangat concern sekali gini loh. Kalau misalnya makan yang nggak bagus gimana tumbuh kembangnya optimal dan lain-lain. Ya itunya pentingnya kita harus kreatif. Jadi ibu memang harus terus kreatif sekreatif mungkin gitu. Ya. Jadi memang anak itu prinsipnya memang akan makan kalau dia lapar kan. Iya. Ya, jadi memang mungkin diterapkan lagi aturan makannya. Dia harus mungkin jangan makan 2 jam atau 3 jam sebelumnya, jangan makan dulu, jangan kasih cemilan-cemilan juga yang membuat dia kenyang nanti ke depannya. Kemudian pilihan makanannya pun juga mungkin kita bisa atur nih, misalnya dia sukanya bentuknya bulet, anakku suka bentuknya bulet. Aduh, tapi kalau misalnya dia sembur nih, misalnya kita mau kasih telur nih, ini dia sembur nih, dia kali nggak mau makan telur, kita bentuk aja bulat-bulat, siapa tahu dengan bentuknya bulat itu dia jadi lebih tertarik. Kita bilang oh ini, dia ngomongnya baba ya, bola tuh baba gitu, ini baba gitu kan, baba, oh baba, bisa dimasukin mulut. Jadi caranya begitu. Jadi memang harus sekreatif mungkin mendekati dari apa yang dia suka, favoritnya dia apa. Itu dari bentuk. Kemudian dari misalnya dia lagi suka tekstur yang garing, yang kriuk gitu kan. Kita bisa bikin juga dengan pengawas seperti itu. Yang penting balance gitu loh. Misalnya kalau ada yang pusing-pusing, udahlah daripada pusing karbohidratnya nggak tercukupi, proteinnya, lemak yang nggak tercukupi, gabungin jadi satu. Misalnya kita bentuk kayak bola-bola daging, pakai daging, habis itu ada nasinya, ada sayurnya, jadi bentuknya bola, bentuknya baba lagi nih. Nah dia kan tertarik dengan si baba itu kan, entah menurut dia mainan, menurut dia lucu, ya akhirnya kan dia coba gitu. Kadang-kadang tuh bukan dia nggak suka rasa, tapi dia nggak mau mencoba gitu loh, kadang-kadang gitu. Jadi memang satu sisi adalah dia perkembangannya bagus karena udah bisa macem-macem, tapi di sisi lain sebagai ibu-ibu memang masih worry-nya ada gitu loh, karena aduh gimana nih kalau nggak tercukupi tumbuh kembangnya nggak maksimal gitu kan. Ini kekhawatiran banyak mom sih ya. Betul. Ini kan kayak GTM lah ya, kayak gerakan tutup mulut tuh kayaknya lagi in banget nih di kalangan moms gitu. Kayak struggle-nya kita sama nih, dan itu kayaknya fase yang pasti dilewatin gak sih sesama moms nih untuk ngadepin anak GTM. Kita pusing banget kayak tadi Mam Christine bilang, iya gimana feeding rules-nya berantakan, jadi dia gak mau di baby chair segala macam. Tapi kita gak tahu nih dok, sebenarnya apa yang paling utama kayak untuk tumbuh kembang optimalnya dia tuh, untuk perkembangan otaknya mereka ini apa sih asupan utamanya untuk si kecil dok? Jadi sebenarnya ada namanya makronutrisi ya. Jadi pastinya karbohidrat, protein, lemak tuh harus tercukupi. Gitu tuh makronya. Tapi mikronutrien pun juga harus ada gitu. Karena mikronutrien ini akan mendukung si makronutrien juga gitu ya. Jadi untuk pertumbuhan pastikan makro tercukupi dari karbohidrat, baik itu nasi kah atau olahan dari bentuk nasi, kemudian kentang atau ubi atau lain-lainnya, ada proteinnya, terutama protein hewani. Yang penting baik itu mau telur, ayam, ikan, daging, kemudian lemak boleh dari santan, jangan khawatir pakai santan, kemudian minyak yang lain-lain, atau olahan kacang juga bisa kita bikin sendiri, bisa kalau kreatif ya kayak bumbu kacang gitu, itu juga tinggi lemak baik juga dan protein juga. Nah itu yang makronutrien nih. Tapi jangan lupa mikro juga penting banget. Contohnya ada omega 3 satu ya, mengandung EPA dan DHA. Itu penting untuk perkembangan otak yang pertama. Kalau dari sumber makanannya dari ikan laut, dari telur, kemudian dari tuna, dari sarden, kemudian dari salmon, ikan kembung juga tinggi omega 3 tuh boleh dikonsumsi. Kemudian yang kedua, yang pertama dulu deh, karena itu kan
perkembangan otak kan penting banget sampai 2 tahun pertama tadi saya bilang kan. betul. Jadi kalau, nutrisinya tidak terpenuhi takutnya nggak maksimal juga untuk tumbuh kembang dan perkembangan otaknya. Oke. Kemudian yang kedua, besi. Nah ini banyak sekali anak-anak kekurangan zat besi. Nah besi ini yang akan mentransport atau membawa makanan yang kita makan ke dalam darah. Dari darah akan dibawa ke bagian-bagian tubuh yang membutuhkan. Nah bayangin kalau transportnya itu nggak ada, ya berarti ya nggak bakal nyampe. Kita mau makan sebanyak apapun juga nggak bakal nyampe ke tubuh dan organ-organ penting di tubuh kita Oke. gitu. Dan juga kalau misalnya kurang besi, IQ-nya pun juga jadi kurang nanti ke depannya. Oke. Nah banyaknya pada daging merah, kemudian hati ayam tuh Oke, gampang didapat dan Iya. gak mahal, itu gampang banget. Ya pengolahannya juga dibebaskan ya, mau Iya. dimasak bumbu santan kayak jadi opor hati ayam boleh, atau mau dibikin kayak misalnya tumis daging merah gitu pakai atau tumis daging cincang gitu juga boleh. Oke. Kemudian kolin itu juga mikronutrien ya, karena dia membantu jadi di otak kita itu ada namanya neurotransmitter. Jadi dia tuh pengantar sinyal-sinyal di otak nih. Oke. Nah dia didukung oleh si kolin ini. Nah kalau kolinnya juga nggak optimal, jadi nanti perkembangannya pun juga nggak optimal karena transport sinyalnya juga jadi kurang bermakna gitu ya kan. Nah makanya terutama dari telur nih, telur terutama kuningnya ya. Jadi kuning telur tuh harus dikasih, jangan dipantang buat anak-anak apalagi nih. Aduh, anakku sukanya putihnya doang lagi. Sama lagi Kenapa Mbak. ya? Kayak teksturnya kali ya, Ya, Dok ya? teksturnya kalau kuning dibikin rebus kan emang seret gitu ya. Jadi dibikin mungkin telur dadar atau Iya. telur gulung atau Iya. misalnya ya diolah pakai daging, dibikin bola-bola daging, dilumurin telur juga bisa kayak gitu kan. Terus hati juga bisa, terus dan berbagai protein hewani lainnya. Oke. Terus yang berikutnya yodium juga jangan lupa. Yodium itu adalah salah satu penyusun dari hormon tiroid kita. Nah kita tahu ya hormon tiroid itu hormon pertumbuhan nih. Nah kalau yodiumnya kurang, hormon pertumbuhannya kurang, gimana dia mau tumbuh? Jadi pastinya juga susah. Jadi nanti kalau anak yang udah mulai setahun lebih gitu ya pastikan menggunakan garam beryodium. Jangan pakai garam-garam yang aneh-aneh yang ikutin tren-tren gitu ya. Sebaiknya garam beryodium tuh, takutnya Oke. nanti malah kalau enggak kekurangan yodium. Oke. Terus yang terakhir, bukan terakhir sih, ini tetap yang lain tetap penting, cuma ini salah satu dari yang paling penting juga, zinc dan juga vitamin B. Karena zinc vitamin B itu mendukung makronutrien tadi, metabolisme didukung oleh dua nutrisi ini, banyak pada biji-bijian, daging dan juga sayuran hijau. Jadi makanya jadi makan tuh masih lengkap, ada karbohidrat, ada protein, lemak dan juga sayurannya. Meskipun untuk anak mungkin juga bukan banyak ya sayurannya ya, tapi harus ada untuk pengenalan dan juga untuk menambah sumber nutrisi mikro lainnya gitu. Wow. Itu lengkap banget loh, Banget. lengkap banget. Tapi sebenarnya kita nggak pusing, itu ada di sekitar kita ya, Dok. Betul, betul. Nutrisinya itu tuh sebenarnya gampang didapat ya, Dok ya. Itu semuanya yang paling utama tadi yang dokter sebutkan. Kalau misalkan ini kan kita awam ya, maksudnya misalkan banyak new moms yang baru memulai MPASI. Ini kayak Mam Christine kemarin mungkin agak struggle ketika mau memulai MPASI. Gimana caranya kita menyelipkan tadi tuh nutrisi-nutrisi yang tadi dokter bilang bahan-bahannya, sumber-sumbernya itu ke dalam MPASI itu gimana, Dok? Jadi pertama kan apalagi kalau 6 bulan awal nih ya, pas 6 bulan kan baru-baru banget dia mau mulai MPASI. Jadi pasti perkenalan dulu, perkenalan jenis sama kandungannya kita harus pilih-pilih. Jadi kita pilih nih susu nih, oh karbohidratnya mau coba apa dulu, nasi misalnya. Kemudian proteinnya coba mungkin telur. Kemudian pakai minyak sedikit sama mungkin tambahin wortel gitu buat perkenalan dari sayur-sayuran tapi nggak banyak. Nah dikenalkan dikit-dikit, kemudian dicampur. Kalau MPASI kan pasti ulek saring dulu dong di Iya. awal. Nanti habis itu naik tekstur bertahap-bertahap. Nah harapannya kita mengenalkan segala macam jenis itu sejak dini mungkin gitu loh. Jadi jangan takut untuk ntar alergi begini Karena semakin kita mengenalnya semakin dini resiko alergi juga semakin berkurang. Iya. Nah jadi nanti bertahap nih mungkin yang sering alergi tuh protein sebenarnya. Jadi telur nih kita coba dulu 3 hari mungkin dia bagus nih gak ada apa-apa. Coba berikutnya mungkin ayam 3 hari, berikutnya mungkin ikan. Lalu seafood gak ada masalah, udang dicobakan. Terus mau coba cumi juga boleh-boleh aja. Jadi satu persatu diperkenalkan supaya resiko alergi juga berkurang. Dan anaknya pun juga resiko kedepannya gak jadi picky eater. Karena anak 6 bulan baru makan MPASI itu jarang banget bisa milih. Iya. Biasa apapun yang dikasih juga Bener. dicicip aja sama dia gitu. Nah kalau kita baru kenalinnya nanti udah 8, 10 bulan, 12 bulan tuh mereka udah begitu kan. Udah mulai lepel lah, udah mulai gitu. Bener.
Coba Mam tap- Kristen. Tapi dok, kan kata dokter ada harus ada garam ya. Mm. Boleh gak sih garam yang kayak kita biasa masak, kita cantumin juga di masakannya si bayi ini? Atau misalnya kaldu jamur atau kayak bumbu masakan lain itu boleh gak sih dok? Kalau saran saya sebaiknya jangan ya, karena sebenarnya kalau di bawah setahun itu dari makanannya tuh udah ada tuh. Jadi misalnya di ikan tuh udah ada natrium yang mengandung, yang garamnya itu udah ada di ikan. Kemudian udah ada apa namanya, kalau kita pasti kasih snack buah juga kan. Snack buah tuh juga pasti udah ada gula, kandungan gulanya sedikit. Garamnya pun juga ada sedikit. Jadi sebaiknya memang di bawah setahun itu jangan diberikan tambahan garam dan gula gitu. Nah, memang sebenarnya ada beberapa pedoman yang bilang boleh nih 0,1 gram, tapi kita kan agak susah ya kalau mau ngasih ngukurnya gitu kan, atau katanya sejumput gitu. Tapi menurut saya dibandingkan menggunakan tambahan ya kita kasih aja makanan-makanan yang memang mengandung tinggi kandungan tersebut. Misalnya tadi ikan laut, pasti kan ada rasa asinnya di ikan itu gitu. Jadi gurihnya juga dapet, jadi bisa dapat dari situ sebetulnya. Oke. Waktu awal-awal Mam Christine mulai MPASI, apa yang kamu masak apa masih inget nggak? Yang pertama mashed potato. Oke. Itu tanpa garam? Tanpa garam. Terus kan kita keju susu kan udah mulai asin-asin juga tuh ya dok ya. Nah terus kan ini udah 1 tahun lebih udah mulai bisa kenal rasa ya dok ya. Itu tapi gimana dok? Kalau 1 tahun boleh gak sih dok? Sedikit aja gitu. Kalau setahun ke atas sudah boleh, kita udah boleh berikan. Ini sebenarnya kan target 1 tahun itu kan rumah tangga ya, makanan rumah tangga gitu. Jadi sebenarnya kita udah bisa kasih makanan sama seperti yang dimakan di keluarga, di piring makan keluarga. Kan memang harusnya setahun itu juga udah kemampuan mengunyahnya juga udah bagus nih. Dia udah bisa ngunyah juga, meskipun daging nggak mungkin daging yang segede-gede gitu ya. Kita masih tetap suwir atau cincang atau presto supaya lebih lembut gitu kan. Tapi makanan keluarga. Nah, harapannya udah boleh pakai garam dong, kan kalau kita orang dewasa nggak mungkin nih makan tanpa garam kan. Jadi makanan rumah tangganya yang jangan terlalu asin. Jadi memang supaya bayi atau toddler itu bisa makan, tapi kitanya orang dewasa pun juga sehat juga. Jadi memang targetnya adalah sehat atau keluarga gitu, karena anak-anak setahun lebih itu pasti maunya yang di meja makan. Ibunya makan apa dia maunya itu, orang tuanya makan apa dia maunya itu. Jadi dia nggak akan mau kamu makannya beda, nggak bakal mau gitu. Jadi kita harus ya menciptakan situasi yang nyaman buat dia Betul gitu. sih, betul. Tapi tadi Mam Kristen juga bilang masalah soal dicoba keju, susu, sempet kan. Terus dokter juga sempat singgung soal alergi. Nah ini alergi juga sensitif nih dok, buat di bayi ya, untuk anak yang mulai MPASI apalagi. Kita gimana kalau misalkan akhirnya kita cobain ikan deh misalkan, terus muncul merah-merah, oh kita tahu nih alergi. Kita harus apa dok? Sebenarnya memang wajar ya, pasti ada reaksi alergi, apalagi dia pencernaannya juga baru berkembang dan lain-lain kan. Tapi memang harusnya memang semua itu diperlakukan sejak dini. Nah, untuk mengurangi resiko alergi, karena nanti makin imunitas dia bertambah, reaksinya pun juga akan semakin muncul gitu. Nah, makanya kenapa banyak beberapa juga sarannya di bawah 7 bulan tuh udah dicoba berbagai macam jenis nih protein terutama. Udang kasih aja, cumi kasih aja gitu supaya anak itu mengenal makanan tersebut dan reaksi alergi ke depannya juga akan semakin berkurang. Tapi kadang-kadang yang kita nggak tahu, oh ini alerginya yang mana nih? Yang ikan kah atau yang cumi? Nah, kalau udah begitu kita lihat lagi, oh dia habis makan apa? Nah, kalau habis makan itu mungkin di stop dulu, kemudian dikasih makan yang sama 3 hari berturut-turut. Kalau itu oke, berarti mungkin itu nggak alergi. Kemudian proteinnya diganti lagi hari keempat, hari kelima, keenam itu oke berarti aman. Jadi kita bisa eliminasi sebutnya, apa sih yang bikin alergi dan apa yang enggak. Tapi bukan berarti kalau dia alergi nggak dikasih, nggak juga. Nanti diperkenalkan lagi tapi dalam jumlah lebih kecil. Mungkin alerginya udang gitu, mungkin kita bisa kasih telur tapi nanti ada udangnya sedikit gitu, dikit-dikit gitu supaya dia mengenal. Nanti lama-lama sistem imunnya juga akan terbentuk gitu. Karena kan emang sebenarnya wajar ya dok ya, namanya masih kecil, ya emang harus dicoba, jangan langsung jebret gitu ya. Kalau gitu kayak kaget, kita juga kalau dikagetin kaget ya. Jadi apalagi si kecil yang baru memulai makan, tapi kita mengagetkan dengan mungkin rasa-rasa yang lain atau ya makanan baru lah yang masuk ke mulut dia. Jadinya mungkin dieliminasi sedikit demi sedikit dan dilihat ya. Kita juga jangan panik gitu kan ya dok ya. Oke, tadi kamu nanya soal gula dan garam, ini juga menarik banget karena aku juga sebenarnya tertarik untuk ngasih yang manis-manis gitu sama anak aku. Tapi kan kalau dari buah boleh kan dok?
Buah boleh Mhm. karena buah itu kan juga ada kandungan gula alami Iya. tersebutnya ya. Cuman memang kalau anak-anak itu buah kan jadinya sebagai snack bukan makanan utama. Mhm. Mhm. Makanan utama tetap makanan besar nih ya nasi, lauk pauk segala macam Mhm. protein ditingkatkan, lemak Mhm. baik juga. Iya. Jadi paling buah 1 kali sehari tuh masih oke karena kan dia gulanya gula alami Mhm. jadi lebih aman juga buat si kecil gitu. Oke, iya berarti itu tadi balik lagi, kita sebagai ibu harus kreatif. Ya moms itu harus pintar memutar otak Mhm, gimana caranya biar kita bisa mencocok-cocokkan bahan makanan, Mhm. apalagi bahan makanannya harus yang sehat dan aman untuk Mhm. si kecil, terus Mhm. tapi kita muter otak supaya dia mau. Mhm. Apa mhm, yang dia lagi suka bentuknya, dia Mhm. lagi mhm. suka mainin apa, nanti kita Ya, bisa arahinnya ke situ bentuk Mhm. iya. makanannya gitu ya. Mhm. Nah, ini juga pertanyaan yang sama bahwa gimana caranya biar semua tadi yang dokter bilang tuh nutrisi semuanya masuk tuh ya ke si kecil gitu. Terus biar anak tuh gak GTM lagi, biar Mhm. semangat makannya Mhm. itu ada tipsnya gak dok? Sebenarnya nih kendalanya karena anak-anak itu kan belum bisa komunikasi Iya. seperti kita nih yang orang Nah, dewasa nih. betul. Kita kalau aku pengen makan udang ya udah kita beli udang gitu kan ya. Kalau Mhm. anak-anak kan dia nggak bisa komunikasi, apalagi Mhm. setahun lebih itu dia udah ngerti, tapi dia belum bisa mengungkapkan apa yang dia mau. Jadi Mhm. penting banget untuk memahami mood anak tersebut gitu. Mhm. Mhm. Dan yang paling bisa mami ya kita sebagai orang tuanya ya. Iya. Karena mood anak susah ditebak, jadi orang tua juga harus kreatif supaya anaknya bisa makan juga dengan lebih optimal gitu. Terus yang kedua konsisten. Itu penting Mhm. banget tuh, jangan, "Oh hari ini makannya bagus tapi besokannya bosen kitanya Mhm. nih," nggak bisa gitu. Karena Mhm. anak-anaknya tuh belajar pola. Kalau kitanya nggak Nah. konsisten dia juga mulai pinter, "Ah hari ini aku mau pilih ini, ah aku mau ngambek ah karena nggak dikasih makan Mhm. ini." Nggak bisa, jadi kita bisa kasih aturan. Misalnya kayak kalau udah mulai bisa jelasin, "Oke kamu makan pagi ini, kamu makan makan siang ini." Misalnya dia suka jeruk, "Oke jeruk boleh tapi snack nanti sore ya, janji Mhm. snack sore bukan jeruk." Gitu. Jadi kita harus bisa ini sebagian agak ilmu parenting Iya, juga nih Iya, ujung-ujungnya benar nih. benar benar. benar benar Karena tapi ini benar. semuanya emang nggak bisa karena teorinya kita tahu nih mesti Iya iya. gini-gini cuman pada prakteknya kan nggak semudah itu ya. Nah, bener. Apalagi menghadapi, ya kan Iya, anak-anak itu kan ya. aktif banget. Mhm. Terus nah kita juga mesti memahami bahwa anak-anak tuh belajar makan loh. Mhm. Iya. Jadi nggak langsung pinter, jadi prosesnya tuh Mmm. normal banget. Jadi kalau dia, ada fase dia nggak suka, ada fase dia merasa nggak nyaman dengan mulut Mhm. dia tuh kita mesti tahu juga Iya. gitu karena Iya, kita juga betul. gitu kan. Kadang kita makan apa, ih kok teksturnya aneh ya, kita Mhm. Nah, lepeh juga gitu kan. Iya. Apalagi anak-anak yang baru kenal hal baru di diri dia Mhm. nih. Jadi iya. kita harus memahami itu gitu. Jadi yang penting dia kita ajarin tapi sedikit tapi nggak apa-apa yang penting dia mencoba gitu. Iya. Mmm. Kemudian kalau dia punya alergi, cara alternatif misalnya nih nggak bisa telur, ya udah cari yang lain, tapi sambil yang tadi saya bilang, diperkenalkan sedikit demi sedikit. Mhm. Iya. Yang namanya teknik bridging lah, food bridging kita Oke. sebutnya. Jadi dari bentuknya mungkin kita ubah, habis itu atau kita campur-campurkan dengan yang lain, jadinya Mhm. bisa ngebantu juga untuk anak-anak itu memproses makanan tersebut dan dia bisa terima supaya menurunkan, GTM-nya dia. Dan yang terakhir sebenarnya GTM tuh pasti ada alasannya. Oke. Dia Mmm. nggak nih, anggapan gini nih, kita kalau lapar masa kita kagak makan sih? Nggak Iya. mungkin. Kita Bener. pasti kalau lapar apa juga kita caplok kan di Iya. depan mata. Iya. Anak Mhm. juga gitu. Nah, kenapa dia nggak mau makan? Satu, apakah dia memang belum lapar? Iya. Mhm. Mungkin dia baru snack nih tadi atau jam makannya kedeketan Mhm. gitu ya. Bisa itu. Atau yang kedua, apakah dia lagi sakit? Kita juga kalau lagi Mmm. sakit kan nggak nafsu makan ya. Iya Mhm. sih. Pengennya rebahan doang. Mhm. Iya. Terus apakah dia lagi tumbuh gigi? Itu kan di Mmm. rentang usia 6 bulan ada yang udah mulai tumbuh gigi ya. Mhm. Sampai 2 tahun kan gigi tuh jebret 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 gitu kan. Mhm. Kadang-kadang sampai liurnya banyak. Itu Iya. juga bikin dia nggak selera makan. Mmm. Nah, dari kita tahu kenapa nih kira-kira dia nggak mau makan, kita bisa tahu nih, oh kalau lagi karena tumbuh gigi, solusinya mungkin cari yang dingin, yang nyaman buat mulut Mmm. dia, Mmm. atau yang turun tekstur nggak masalah. Nah. Jadi kita nggak mesti terus naik tekstur terus, turun Mhm. tekstur misalnya jadi lebih lebih liquid atau Mhm. lebih lembut. Jadi dia nggak mesti ngunyah, Mmm. tinggal telan doang, itu juga lebih nyaman buat dia gitu. Jadi kita Oh. mesti mencari tahu sih sebagai ibunya, Iya. alasannya apa nih anak-anak ini kira-kira anak kita kok nggak nafsu makan ya Iya. gitu. Karena pasti ada sebabnya ya. Iya. Oke. Sama ini Dok, tadi kan dokter bilang cari tahu, Mhm. terus biar kreativitas jadi ibu juga bertambah gitu ya. Ini Regi tuh anakku beneran cuma suka pasta dibanding nasi. Oke. Kalau pasta kayak spaghetti lah, makaroni lah, fettuccine lah, dia Mhm. lahap. Giliran nasi, aduh dramanya banyak banget tuh. Mhm. Itu gimana tapi Dok secara nutrisinya nih Mhm kan? Mhm mhm Apakah sebanding nasi sama pasta? mhm mhm mhm.
itu maksudnya apakah bisa aku jadikan solusi lain selain Mm-mm. nasi, sedangkan kan Indonesia nasi banget kan ya dok ya. Mm-mm. Itu gimana sih dok? Nutrisinya itu sebanding gak sih dok sama nasi gitu? Jadi sebenarnya kalau karbohidrat itu kan banyak jenis ya. Ya. Ada nasi, ada kentang, ada ubi, ada singkong. Kita boleh kasih segala macam itu untuk sebagai pengganti nasi gitu. Karena kenapa nasi itu anak nggak mau? Karena nasi tekstur yang tersulit sebenarnya. Kan kecil-kecil gitu kan. Iya Buat dia sih. masuk mulut tuh kadang-kadang apa sih ini bentuknya kok kecil-kecil udah gitu. Ada beberapa anak mungkin sensoriknya sensitif. Jadi ketika dia masuk mulut nggak nyaman di mulut dia. Tapi kita kan juga nggak bisa membiarkan anak itu nggak mencoba gitu kan. Nah mungkin solusinya ya mungkin nasinya dibikin kayak makaroni. Jadi dibikin makaroni nasi panggang gitu loh. Jadi kita campur telur. Jadi Iya. kita potong kotak-kotak gitu. Jadi mengenalkannya dari begitu, dari bentuk yang kita ubah dulu gitu. Nah kalau bentuknya panjang-panjang biasanya anak-anak tertarik tuh karena bakal main sama dia. Kayak ya pasta mie kan tarik-tarik gitu kan sama dia. Jadi nah tapi ya gak apa-apa, tapi sebenarnya semakin variatif jenisnya akan semakin baik gitu. Mungkin dari ubi, dari singkong juga bisa dicari yang solusinya buat jenis karbohidrat yang lainnya Oh berarti gitu. ya boleh aja ya dok ya Mm-mm. sebenarnya. Tetapi dok kalau misalnya nih bisa, tapi mie ataupun yang di luar nasi sama aja kan, tapi dok secara nutrisinya terpenuhi juga untuk seorang bayi 18 bulan. Sebenarnya kalau sama aja pasti setiap nutrisi beda-beda nih, tapi dia jenisnya golongannya sama, karbohidrat. Jadi sebagai pengganti nasi boleh. Ya. Cuman kan karena itu kan tepung dan olahan-olahannya juga ya. Jadi mungkin dicoba ubi deh, atau dicoba singkong, atau dicoba kentang. Jadi supaya dia mengenal juga jenis karbo yang lain. Jadi jangan sampai nanti dewasanya maunya hanya bentuknya Pasta. mie atau pasta aja Oh gitu. oke. Dan tadi dokter bilang juga buah-buahan itu haruskah ada yang kayak gulanya ini tinggi nih, buah-buah tertentu itu emang bener dok? Nah kalau buah-buah yang manis memang gulanya tinggi. Kayak misalnya pisang gitu kan manis banget. Apalagi pisangnya matang banget. Terus habis itu kayak mangga matang juga, durian juga tinggi. Tapi sebenarnya nggak apa-apa selama kita masih terkontrol ya porsinya ya. Jadi hanya sebagai buat snack aja kan, bukan buat makan pagi siang malam begitu nggak apa-apa sebenarnya. Nah jadi untuk orang-orang yang, untuk anak-anak yang lagi mau kejar bebek juga nggak masalah kok pakai buah-buahan yang manis. Misalnya dibikin pisang, dibikin kayak kolak pisang gitu, tapi versi sehat buat anak, pakai santan kan bisa juga kayak gitu. Oke. Mam Christine kayaknya banyak banget pertanyaannya. Unek-uneknya banyak ya. Unek-uneknya banyak Bukan ya. lagi pertanyaan ya mbak, maaf ya. Unek-unek ya. Unek-unek. Tapi waktu awal ini berarti sekitar udah 10 bulan yang lalu dong berarti ya mulai MPASI ya? Betul. Ya kan? Waktu awal mulai MPASI apa yang paling kamu bingungin? Kok ini anak gak mau makan? Oh langsung ke situ Mungkin dok. karena udah biasa ASI kali ya dok. Terus juga kayak teksturnya kita udah selembut mungkin, ya lepeh terus. Jadi kita ya udah mau gak mau ASI terus kan. Sedangkan ASI kan di atas 6 bulan, bener gak sih dok? Emang harus udah ASI. Maksudnya harus udah dialihkan makanan dibanding ASI sendiri. Itu betul ya dok? Iya betul-betul. Karena memang dari 6 bulan itu komposisinya sudah tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan nutrisi si kecil lagi. Jadi butuh tambahan pengenalan makanan baru, makanan lain di luar ASI supaya bisa tercukupi kebutuhan nutrisinya, baik makro maupun mikro gitu. Oke. Dan kamu awal-awal juga nyarinya langsung lihat di sosmed gitu-gitu ya untuk kayak makanannya apa dulu nih gitu. Terus sampai aku ada punya buku menunya. Oh, kayak jurnal gitu. Berapa resep gitu kan, Oh. kita udah coba, tapi ya GTM tetap ada kata dokter, betul Ada, ya. betul. Nggak mungkin nggak GTM. Oke. Coba dok ada tips gak nih buat kayak Mam Christine mungkin yang bingung atau struggle dalam menghadapi bayi yang lagi mulai MPASI gitu. Tips yang praktis dok buat bikin MPASI bergizi untuk si kecil. Oke, jadi sebenarnya basicnya kalau menu itu kita bisa bikin meal plan ya sebutnya, menu mingguan gitu. Jadi Ya, ya. supaya nggak tiap hari, aduh hari ini masak apa ya, aduh besok masak apa ya, kan merepotkan banget karena jadi ibu kan bukan cuma mikirin menu si kecil aja nih kebetulan ya kan. Jadi nah tapi kalau memang kita punya waktu untuk bikin menu keluarga, jadi sebenarnya paling gampang nih menu makanan kecil itu samain aja menu keluarga. Nah misalnya hari ini menunya keluarga tuh bikin apa ya, nasi, opor ayam sama tumis labu gitu misalnya. Ya udah tuh bahan-bahan masukin juga ke MPASI kecil. Cuman sebelum kita masukin gula garam itu diolah dulu. Jadi ulek saring dulu buat yang masih 6 bulan awal-awal. Kemudian 7 bulan nanti mulai
8 bulan baru mulai teksturnya naik kayak gitu. Jadi supaya tidak merepotkan ibunya juga, jadi kita bisa lebih gampang dan menunya pun juga seimbang dan mengenalkan si kecil juga dengan menu keluarga dia. Jadi nanti ketika peralihan ke 1 tahun nih, dia udah gak kaget lagi di menu keluarganya ini gitu. Nah yang pasti untuk anak-anak fokusnya pada protein hewani juga. Oke. Karbohidrat, protein hewani terutama lemak baik dan sayuran pengenalan. Misalnya tadi labu masukin sedikit, kemudian atau wortel masukin sedikit seperti itu. Oh, Terus sebenarnya untuk anak-anak itu atau untuk kalau kita mau menjaga kualitas makanannya, kita boleh pakai yang slow cooker atau kukusan. Itu lebih menjaga kualitas nutrisi dari makanan tersebut. Kemudian, nah supaya nggak ngerepotin, siap masak itu kita kalau masaknya 1 hari sekali atau kita mau bikin meal prep buat berapa lama, kita masukin plastik-plastik kecil nih. Plastik kecil atau masukin wadah-wadah kecil. Kalau misalnya dimakan di hari itu atau 2 hari boleh taruh chiller sebenarnya. Iya. Karena masih bisa lah kita pakai dalam 2 hari 3 hari gitu. Cuman kalau rencananya nanti untuk ngolah proteinnya susah, mungkin mau nanti minggu depan atau mungkin 2 minggu, taruh di freezer. Iya. Tapi habis kita olah, masukin wadah-wadah kecil, taruh di freezer supaya nanti ketika kita mau hangatkan tinggal ambil satu tempat, dihangatkan. Jadi nggak satu wadah gede Iya. dikeluarin, Iya. dihangatin lagi ntar begitu. Takutnya kan jadi kontaminasi bakteri Iya. segala Oh, macem, oke. resiko diare segala macam meningkat. Oke. Kemudian kalau yang berhubungan dengan zat besi nih, jadi makanan-makanan yang tinggi besi itu kayak daging-daging ya, olahan-olahan itu kita boleh kombinasi dengan makanan tinggi vitamin C. Misalnya nih kita campur antara tomat dengan daging, bikin bola-bola gitu. Atau kalau anaknya suka minum jeruk, misalnya makan habis itu minumnya kasih jus jeruk yang alami gitu. Karena ya vitamin C itu akan membantu untuk meningkatkan penyerapan si besi tersebut gitu. Sehingga lebih optimal penyerapannya. Oke, itu lengkap banget, lengkap banget. Itu semuanya sudah dijelaskan apa aja yang tips praktisnya ya. Iya. Tadi udah mau dengan slow cooker bisa, maksudnya sesuai sama yang kita punya juga di rumah ya dok ya. Jangan dibikin sulit gitu kan Iya, ya jangan dok. dibikin sulit. Iya, pokoknya jangan dibikin susah. Bahkan menu keluarga aja sebenarnya bisa dijadiin MPASI bisa. untuk dihaluskan tuh bisa ya dok ya. Bisa banget. Kita bikin yang sama dengan satu keluarga, terus kita yang buat si kecil lebih halus aja, kita blender aja atau kita Iya, saring aja gitu, itu betul. lebih gampang ya dok ya. Oke. Dok, Mm-mm. kalau vitamin yang bagus dan cocok untuk memenuhi nutrisi juga ya dok, itu kira-kira apa sih dok selain tadi kata dokter B ya, itu kan Vitamin B. vitamin B sama C itu apa? Jadi sebenarnya kalau vitamin itu kan sudah terkandung dalam semua makanan kita nih. Jadi sebenarnya kalau kita anaknya makannya oke, variasi makanannya bagus, harusnya tercukupi vitamin dan mineral dari makanan tersebut. Cuman kadang-kadang ada beberapa vitamin mungkin yang diresepkan juga karena memang dari beberapa penelitian itu memang kurang gitu anak tersebut. Nah misalnya nih, tapi gini, kalau besi itu penting ya, besi kan penting banget nih. Karena kalau dia bisa makan hati ayam setidaknya seminggu 3-4 kali, Iya. itu udah tercukupi sebenarnya. Oh. Tapi kan kadang-kadang kita juga anak-anak ada yang gak suka teksturnya, kita juga gak bisa paksa di awal-awal untuk suka dengan tersebut gitu. Nah kalau misalnya agak sulit ya kadang-kadang ada beberapa saran untuk penambahan vitamin atau zat besi gitu kan. Tapi itu pun juga harus konsultasi dengan DSA-nya masing-masing, jangan sembarangan ngasih zat besi juga. Kemudian vitamin D juga penting. Nah kalau kita makan banyak makan ikan laut, kemudian protein hewani tercukupi, kemudian berjemur di luar harusnya tercukupi juga. Cuman ada juga beberapa kondisi tertentu yang memang ternyata masih kurang nih vitamin D-nya, itu pun juga harus dengan DSA juga nih, lihat tumbuh kembangnya. Takutnya kok tumbuh kembangnya optimal karena vitamin D-nya kurang gitu ternyata. Jadi disarankan tambahan vitamin D juga seperti itu. Jadi sebenarnya tambahan suplemen itu dengan rekomendasi dari DSA masing-masing. Jadi jangan kita beli sendiri gitu. Jangan juga terpengaruh sama sosial media dan teman-teman kita ya. Kita lihat kanan kiri, anak teman kita konsumsi zat besi nih, kita kasih deh. Padahal mungkin anak kita udah lebih suka ati tiap hari gitu. 3 kali seminggu makan ati ya berarti udah nggak usah minum lagi gitu ya dok Iya, ya. betul. Intinya konsultasi sama DSA-nya juga. Dok, pertanyaannya tadi kan kita ngomongin tadi protein ada sebut hewani. Kalau untuk protein nabati dok, berarti itu tambahan atau bisa jadi utama dok? Sebenarnya jadi tambahan kalau di saya, karena protein hewan itu memang lebih lengkap kandungan nutrisinya, kandungan asam amino lebih lengkap juga.
Jadi kan anak ini kan sebenarnya porsi makannya kan gak banyak nih. Jadi dengan porsi makanan sedikit itu kita harus memadatkan nutrisinya dia gitu. Jadi bukan gak boleh kasih protein nabati, boleh banget. Cuman sebisa mungkin ya ada lah, dia udah makan protein hewani, kalau dia mau ya tambahkan lagi protein nabatinya tuh boleh. Kayak tempe, tahu itu kan juga oke gitu kan. Tapi jangan lupakan protein hewani di setiap hari tuh harus ada Oh gitu. ya, itu yang utama ya. Itu yang paling utama. Oke. Kita agak loncat lagi sedikit tadi di pembahasan tentang gula dan garam nih ya. Tadi kan kita fokusnya boleh nggak sih dikasih gula, boleh nggak sih dikasih garam, apalagi anak di bawah 1 tahun gitu yang mulai MPASI. Tapi tadi dokter menyebutkan ya kalau misalkan dari protein hewaninya sudah ada kayak ikan, sudah ada rasa asinnya ya bisa dari situ aja. Atau bahkan kan kayak stok-stok gitu, Iya, chicken broth ya gitu broth kan. gitu kan dari dari tulang ayam gitu-gitu juga gurih Lengkap. ya Iya, dok ya, bener. ada rasa gurih dari situ ya dok ya. Bahkan sampai buah-buahan, berarti buah-buahan itu juga bisa yang mengandung garam dan gula juga bisa kita tambahkan ke makanan MPASI gitu kan ya dok. Nah ada alternatif lain gak nih dok, misalkan anak kita nih untuk makanan utama dia gak terlalu doyan dok. Misalkan dia doyannya malah ya snack, buah gitu loh. Kan ada tuh kayak ya udah dikenalin buah jadi gak mau nih makan yang asin Iya, gitu ya istilahnya kan gitu. Itu gimana, ada gak dok? Nah kalau saya sih biasanya pagi tuh pasti makan berat dulu ya. Habis itu kalau makan beratnya nggak banyak, siang baru snack. Tapi snacknya kalau makan beratnya nggak banyak harus dikasih snack yang tinggi kalori juga, tinggi nutrisi. Nah kalau dia suka buah, biasa aku kasih pisang. Oke. Pisang kan cukup tinggi nutrisi tuh. Kemudian kita bisa bikinnya itu kayak kolak pisang gitu. Jadi kita cari nutrisi lengkap, tapi ada kandungannya semuanya lengkap tuh. Pisang kan jadi sebagai sumber karbohidratnya. Ya. Kemudian ada susu nih misalnya, atau kita kalau udah setahun lebih kita kan boleh kasih tambahan misalnya UHT sedikit ya kasih pengenalan, atau pakai keju gitu kan boleh tuh. Itu boleh, itu sebagai proteinnya. Kemudian kalau yogurt kayak yogurt tuh kan juga ada protein juga tuh. Itu juga udah ada proteinnya. Dan lemaknya kan bisa dapat dari alpukat, tambahan buah alpukat, atau dari misalnya dari yogurt juga ada lemaknya juga. Jadi sebenarnya nutrisi lengkap itu tuh tidak hanya makan berat yang manis-manis, maksudnya asin-asin gitu. Jadi dari makanan manis pun juga bisa diolah jadi nutrisi yang lengkap juga. Oh Gitu. oke, kayak kita bikin pancake pisang gitu itu kan Iya, juga bisa ya, kan ada bisa. telurnya juga ya dok Ada ya. telurnya, bener. Emang harus kreatif jadi moms tuh ya. Langsung ya nge-refresh lagi. Oke dok, ini selanjutnya ada pertanyaan langsung dari moms online yang sudah masuk ke sosial media kita. Ada @radenayueki. Hai, aku Mam Ayu, aku mau bertanya sama dokter Angie. Aku punya anak usia 2 tahun 10 bulan. Dari 4 bulan yang lalu, BB anakku stuck di 14-15 kilo. Ini tinggi loh. Ya oke, ini gara-gara aku. Anak aku lebih kecil jadi overthinking. Makanya makannya seperti biasa 3 kali sehari. Dan yang pastinya tetap memperhatikan gizi yang seimbang. Diselingi dengan snack juga. Tapi kenapa ya dok, BB anakku stuck di angka segitu-gitu aja? Apakah ada faktor yang mempengaruhi penyerapan nutrisi sehingga BB anakku gak naik-naik? Semoga terjawab. Silakan dok. Oke, jadi pertama dilihat dulu nih makannya bertambah atau enggak porsinya dari sebelumnya. Jadi harusnya kan makin usia kan makan bertambah dong ya. Ya. Karena nggak mungkin misalnya makan usia 10 bulan dibandingin usia 2 tahun tuh pasti kalau porsinya sama ya otomatis pasti nggak bisa nambah berat badan nih. Apalagi anak udah mulai jalan tuh udah mulai aktif banget tuh. Kayaknya tenaga nggak habis-habis dari pagi sampai sore kan. Jadi karena dia aktivitasnya banyak, metabolismenya tinggi, pasti makannya juga harus banyak. Kalau makannya nggak banyak dan nggak bertambah ya pasti BB-nya pun juga akan seret. Karena memang nanti berhubungan dengan kalori yang dibakar tuh banyak banget tuh sama anak-anak itu. Nah ini kan makannya 3 kali sehari ya tadi ya Mam ya. Jadi mungkin perlu snack nih kalau aku bilang nih. Nah jadi mungkin perlu snack nih, makan besar gak apa-apa 3 kali sehari. Cuman di sela-selanya mungkin di antara makan pagi sama makan siang kasih snack. Misalnya nih snack tinggi kalori nih, misalnya tadi ya kolak pisang gitu kan. Tapi buatan sendiri. Kemudian atau bisa juga dengan yogurt, olahan yogurt dicampur buah-buahan, atau dibikin kayak es krim tanda kutip yogurt, es krim yogurt pakai buah gitu kan. Dibikin popsicle karena itu masuk kreatif banget tuh. Dibikin di blender, dimasukin dalam apa namanya cetakan-cetakan, dibikin es krim nih nak gitu. Tapi es krim tinggi kalori kan juga bisa kayak gitu. Terus snack sore juga tinggi kalori lagi kalau bisa. Jadi kalau misalnya lagi mau ngejar BB atau lagi mau ngejar tinggi badan itu juga harus snacknya tinggi kalori. Jadi makan 3 kali
Sepertinya sih kurang, karena kalau dia aktif Mmm. nanti takutnya kurang buat nutrisinya dia. Jadi mungkin tambahkan snack 2 kali lagi. Oh, Oh, oke. oke. Moms Raden Ayu Eki, mungkin yang harus dilihat adalah tadi penambahan porsi, ya Mhm, siapa tahu porsinya tidak cukup sesuai usianya, mhm, sama penambahan snack. Snack. Kalau cuma 3 kali makan aja kayaknya mungkin belum cukup. mhm. Oke, semoga terjawab, terima kasih Dok. Selanjutnya ada dari @nugraheniku. Halo Min, titip pertanyaan mengenai nutrisi otak anak. Bagaimana jika seorang ibu baru aware tentang nutrisi otak setelah 2 tahun si anak atau sudah melewati masa golden age-nya si anak. Nah, dia baru Mhm, sadar nih Dok berarti mhm. tentang nutrisi otak anaknya di setelah 2 tahun. Apakah ada pengganti nutrisi yang lebih untuk menambah nutrisi yang telat diberikan kepada Mhm. si anak? Terima kasih. Oke, jadi Mhm. sebenarnya memang, golden age kan sampai 2 tahun ya, Iya, cuman kita kan tetap ada stimulasi, tetap ada iya. Bener. pertumbuhan, perkembangan sampai nanti tahun-tahun dia ke depan gitu Mhm, loh. Mhm. Jadi sebenarnya jangan takut ketika kita mau perbaikan ya perbaikan aja langsung, kita bisa mhm, kasih makanan tinggi protein, tinggi lemak baik untuk menambahkan nutrisi otaknya dia terutama untuk EPA dan DHA-nya, mhm, kasih protein yang tinggi, kemudian jangan lupa patokannya ukur tinggi badan, berat badan, mhm, kemudian lihat, dari kurva apakah masuk dalam range mana. Kalau zona hijau tuh bagus, mhm, kemudian juga perkembangan, dari ininya, perkembangan dari tumbuh kembangnya. Mmm. Psikomotornya bagaimana, kemudian kemampuan sosialnya gimana, mhm. kecerdasannya gimana. Jadi pantau dari situ. Jadi pokoknya kalau udah kelewatan nggak perlu khawatir karena anak itu otaknya itu masih bisa berkembang terus gitu sampai sampai ke depannya mungkin 5 tahun itu 90% kurang lebih 3 tahun 5 tahun 90% tapi masih Mmm, ada waktu untuk ruang untuk berkembang. oke. Kalau kita nggak kasih makanan ya kasih stimulasi, itu juga penting banget untuk menstimulasi otaknya dia juga. Oh. Itu emang ngaruh ya Dok, makanya nutrisi itu sepenting itu bahkan ya sebenarnya golden age itu penting sekali karena Mhm, ketika di masa itu kita saatnya ya mhm, membombardir gitu ya untuk, terus menanamkan dan memberikan nutrisi yang maksimal tapi setelah itu pun juga jangan jangan berhenti. Iya. berhenti, Iya, betul. oke semoga terjawab Mams. Selanjutnya ada pertanyaan lagi dari @ratih.nila. Halo para expert, izin bertanya, anak saya usia 6 tahun. Oke, ini sudah besar berarti. Makan teratur 3 kali sehari dengan menu lengkap, snack juga, tapi tidak dalam sekali makan. Misalnya pagi lebih banyak protein, siang lemak dan karbo, terus malam lebih banyak sayur, jadi selang-seling. Urutannya juga nggak selalu sama, tapi berat badan sulit bertambah. Selalu di batas bawah table tumbuh kembang. Apakah itu karena pola makan tersebut yang salah atau apa ada hubungan juga dengan growth hormone dengan masalah pada anak saya? Dan bagaimana cara menstimulasi agar growth hormone bisa maksimal? Mohon penjelasannya. Sebelumnya terima kasih. Oke, Mhm. jadi kalau udah agak kompleks gini sepertinya Heeh, memang harus konsultasi ke DSA-nya masing-masing yang oke. pertama. Jadi Mhm, jangan melihat, ilmu-ilmu dari yang lain-lain dulu ya, mungkin mhm, konsultasi karena perlu di-assess lebih lanjut. oke. Kemudian sebetulnya idealnya memang makan tuh lengkap sekali makan, jadi Mmm, nggak bisa makan cuman paginya karbo doang, siangnya mhm, apa, karena nutrisi itu kan kita kan selalu membutuhkan nutrisi nih. Memang mhm, seharian tuh kalau tercukupi ya bisa aja, cuma jadi nggak optimal nih iya, masalahnya kalau kita paginya ini, siangnya ini, malamnya ini, takutnya nanti jadi nggak optimal, bisa aja mmm, karena itu. Tapi di sisi lain coba cek takutnya ada gangguan lainnya, misalnya hormon Oh. kah, atau ada penyakit penyerta kah, takutnya ada Oh. penyakit lain yang menyebabkan, kok makannya kayaknya oke ya, Mhm. banyak sebenarnya, mhm, tapi kenapa nggak naik-naik BB-nya. Jadi memang Mmm. harus diakses lebih lanjut, masih 6 tahun jangan sampai kelewatan juga. Jadi memang kalau ada masalah di growth hormone pun juga konsul ke DSA-nya masing-masing, mhm. dilihat kalau ada ya mungkin perlu dilakukan terapi nanti bisa konsultasi lebih lanjut lagi gitu. Oke, Oke. ini emang harus dicek lagi ya Dok ya dan Mhm, Mhm. ditanya ke DSA-nya. Siapa tahu juga mungkin ada masalah saluran pencernaan. betul. Nah. Nah Atau makanya ada betul. infeksi ya kan yang kita Benar, nggak infeksi, ketahui. betul. Terima kasih untuk Dok Enji. Ada lagi pertanyaannya? Nih, ada dari @anissa_arhi_. Hai Dok, izin bertanya, untuk mengoptimalkan perkembangan otak anak, salah satunya kan nutrisi. Anak saya udah diberikan asupan nutrisi atau gizi seimbang kayak protein, hewani, buah, sayur, kacang-kacangan. Tapi kadang sewaktu-waktu makannya jadi pilih-pilih. Nah yang lebih parah lagi bisa sampai GTM. Itu terjadi dalam waktu yang gak bisa ditentukan, bahkan bisa terjadi cukup lama. Jadi kita galau tuh asupan gizinya seimbang udah cukup atau belum. Jadi solusi untuk menanganinya gimana ya Dok? Terima kasih.
Oke, jadi sebenarnya aku pengen tahu umurnya dulu nih berapa Iya nih, ya benar. kan? Kalau Heeh. anak-anak umur range 6 tahun 6 tahun lagi, 6 bulan sampai 2 tahun kan Mhm. tumbuh gigi tuh masih jadi Mmm. pencetus utama Ya. dari GTM itu gitu. Takutnya dia lagi tumbuh gigi ya pastinya pilih-pilih makannya, Mhm. pastinya makannya alot-alot yang bisa mesti dia ngunyah pasti dia nggak mau tuh gitu. Mhm. Nah, memang kadang-kadang anak-anak emang punya pola tertentu. Kadang-kadang dia pengennya makannya lagi suka udang gitu, udang Iya mulu yang dia benar. Iya, makan gitu betul. kan. Dia lagi suka apa, kuaci, kacang itu kacang mulai dia Iya. makan. Tapi ya kita masih memberikan pengertian apalagi ketika dia sudah mulai bisa komunikasi. Mmm. Meskipun dia belum bisa bales, tapi kita ngomong pelan-pelan. Oke, Oke. oke jeruk boleh, kuaci boleh, tapi nanti makan dulu yang ini. Kalau Heeh. dia ngambek, ya udah kalau saya sih saya terapin makan 30 menit. 30 menit dia nggak kelar makan, angkat semuanya. Oke. Dia rasain lapar. Ya. Jamnya dia snack masih ngambek, makan, nggak mau makan, angkat. Kemarin tadi makan siang dia makan lahap. Iya. Oh. Intinya tuh bikin lapar ya, Dok, ya? Iya. Bener. Mengenalkan rasa lapar tuh kayak berfungsi deh Berfungsi buat sebenarnya. si kecil ya, Dok, ya? Tapi kita mesti tahu dulu nih bener-bener Mhm. nggak ada penyebab lain ya. Iya. Bukan karena dia lagi sakit gigi atau apa ya kita kalau Mhm. gitunya kasihan juga. Kalau lagi sakit Mhm. gigi ya kita harus turun tekstur, harus Mhm. kasih makanan dingin dan lain-lain. Tapi kalau nggak ada alasan, nih anak kenapa tiba-tiba ngambek nggak jelas. Coba deh atur lagi feeding rules-nya. Mmm. Kalau misalnya dia nggak mau makan, ya udah angkat 30 menit. Berikutnya begitu lagi angkat lagi. Nanti makan siang pasti makannya banyak banget biasanya. Oke, semangat Mams, semoga anaknya nggak GTM lagi, siapa tahu bisa menemukan pelan-pelan cari solusinya, pelan-pelan cari masalahnya kenapa ya. Mhm. Karena emang kalau misalkan apalagi di bawah 1 tahun itu pasti masih banyak masalah yang Iya, bisa Iya. muncul ya, Dok, ya, dan betul. itu kayak yang bisa kita prediksi kayak gigi, bisa atau dia sakit kan kita juga nggak tahu Mhm, sakit mhm. perut, Iya, apalah kan kita belum belum pup, belum Ngobrol. pup. jadi Wah, begah perutnya nggak pengen bener. makan juga bisa. Iya, jadi kita harus pintar-pintar dan sabar juga. Sabarnya Sa dipanjangin banget. Harus sabar ya, Dok, ya. Terima kasih Dok Enji Sama-sama. jawabannya. Dok, seru banget. Jadi emang kita harus, sebagai ibu tuh jangan stuck di Mhm, situ aja ya, Mhm. mhm, dan semangat terus mhm, untuk ngasih asupan nutrisi yang terbaik mhm, untuk si Mhm. kecil. mhm, Dan sebenarnya nggak ada masalah untuk kita kasih snack juga ya, Dok, ya. Mhm. nggak Yang apa-apa. yang penting kandungannya aman, Benar. Betul. terus, alami, udah pasti dan bisa, latihan juga motoriknya ya, Iya Dok, ya. benar benar benar, itu harus banget karena banyak Mhm. problem GTM itu nggak Mhm. cuman karena anak itu sakit atau nggak mau makan karena apa, Mhm. ada problem motorik bisa, Mhm. sensorik juga bisa. Jadi anaknya mungkin Mmm. jijikan sama Ya. tekstur tertentu, ya kita Oh. latihan terus, latihan mereka mungkin main di luar atau apapun gitu cari cara buat supaya mereka motoriknya bagus, sensoriknya bagus. Jadi mungkin awal kita nggak nyangka ibu-ibu baru ya, masa sih gara-gara nggak keajak main jadi Iya. anaknya nggak mau makan, ternyata Mhm. segitu besarnya penting. Ngaruh, Mhm. Oh. sengaruh itu. Semangat Mams, sekarang kita mau umumkan siapa Mams yang berhak mendapatkan produk senilai Rp500.000. Kali ini ada 3 orang. Yeay. Ini dia yang berhak mendapatkan produk senilai Rp500.000. Ada @mamrati.nila, Yeay. Mam @AnisaArhi_ dan Mam @radenayueki. Selamat. Yeay. Selamat sekali lagi untuk Moms yang sudah memberikan pertanyaan. Tadi pertanyaan juga sudah dijawab. Jangan lupa follow sosial medianya @ceritamoms. Jangan lupa subscribe juga YouTube podcastnya Cerita Moms. Sharing cerita-cerita dari Moms online nanti akan aku bacakan, akan aku share di sini. Request mau bahas apa? Request kita mau undang siapa? Dokter siapa? Silahkan komen yang banyak. Silahkan komen di kolom komen di sini atau di sosial media @ceritamoms. Dok, terima kasih banyak sudah Sama-sama. hadir. Insight-nya luar biasa banget. Semoga Moms online juga relate dan ngerasa terbantu ya, Dok, ya, Iya. karena masukan dokter. Terima kasih banyak dokter. Terima Sama-sama kasih belajar banyak ya, bareng. Dok. Iya. Udah denger unek-unek aku. Terima kasih juga Mom Christine. Terima kasih. Terakhir, Dok, aku mau dokter kasih closing statement ke Mhm. Moms online. Kira-kira ada semangat atau petuah mengenai Mhm. ini nutrisi untuk tumbuh kembang anak ini. Pokoknya tetap semangat buat semua mam semuanya, nggak ada yang gagal menjadi ibu. Intinya adalah itu kita selalu belajar terus tuh. Kita nggak mungkin bisa langsung sempurna, tapi kita kan selalu cari tahu yang terbaik buat anak-anak kita. Iya. Jadi mudah-mudahan suami-suami pun juga mendukung nih, lingkungan keluarga pun juga mendukung. Pokoknya berikan yang terbaik buat anak-anak kita. Kalau misalnya lagi capek, mungkin lagi kok kayaknya merasa gagal, jangan cari bantuan atau cari teman yang bisa kita support juga supaya kita bisa memotivasi lagi supaya kita bisa bangkit lagi karena anak-anak kita itu pasti akan bergantung sekali dengan kita juga ke depannya. Iya, oke, terima kasih Dok Enji. Sekarang Mam Christine, coba sepatah dua patah kata untuk moms online yang ada di rumah. Oke, dari pengalaman aku, Mhm. yang sabar, biar kreatif,
dan juga puterin otak biar anaknya selalu makan tiap hari dan penuh nutrisinya. Amin. Semangat. Semangat. Intinya semangat. Bener Semangat. banget, aku super setuju. Semangat untuk para orang tua di luar sana, terus dampingi tumbuh kembang anak kalian tuh gak sendiri. Intinya semangat, sabar dan konsisten. Sekali lagi terima kasih sudah menonton podcast Cerita Moms. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Dadah. Dah.